dasar. Saya Inayah Husnul Khotimah. Saya Raihan Abdullah dengan NIM 60900125055. Dengan NIM 6090001250059. Dengan NIM 60900125064. Dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2025. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses bisnis Gojek ini berjalan, dimulai dari pengguna memesan layanan hingga transaksinya selesai, serta masalah apa yang sering muncul dalam sistem tersebut. Proses bisnis Gojek dimulai ketika pengguna melakukan pemesanan melalui aplikasi, pengguna memasukkan lokasi, dan memilih layanan. Nah, yang pertama ada pemesanan. Data pemesanan ini langsung masuk ke sistem dan diproses secara otomatis. Yang kedua ada pencocokan driver. Sistem kemudian mencocokkan pengguna dengan driver terdekat berdasarkan lokasi dan ketersediaan. Yang ketiga ada pelaksanaan layanan. Setelah driver menerima order, layanan dijalankan dan status pemesanan dipantau secara real time. Nah, yang terakhir ada pembayaran. Setelah layanan selesai, sistem memproses pembayaran dan menyimpan data transaksi sebagai arsip dan laporan. Namun dalam praktiknya, sistem yang berjalan tidak selalu berjalan dengan sempurna. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Pada saat jam sibuk, proses pencocokan driver bisa menjadi kurang efisien, sehingga pengguna harus menunggu lebih lama. Hal ini berpengaruh langsung pada kepuasan pelanggan. Karena Gojek ini memiliki banyak layanan dalam satu aplikasi, data transaksi yang sama digunakan untuk berbagai sistem, sehingga berpotensi terjadi duplikasi data. Nah, misalnya data yang seharusnya satu bisa tercatat di berbagai tempat. Kesalahan input lokasi atau kesalahan mengonfirmasi pesanan juga masih bisa terjadi. Kesalahan kecil ini bisa berdampak pada keterlambatan layanan dan penurunan kepercayaan pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Gojek membutuhkan informasi yang tepat sesuai dengan level manajemen. Pada level operasional, Gojek membutuhkan informasi real-time seperti lokasi driver, status pemesanan, dan pembayaran agar layanan berjalan lancar. Contohnya, driver harus tahu lokasi penjemputan secara akurat dan cepat. Pada level manajerial, informasi digunakan dalam bentuk laporan kinerja dan transaksi untuk evaluasi operasional. Contohnya, manajer bisa melihat apakah waktu tunggu layanan sudah sesuai standar atau belum. Sementara pada level strategis, data tren penggunaan dan perilaku pelanggan digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Misalnya, menentukan layanan apa sih yang perlu dikembangkan ke depannya. Jika kebutuhan informasi ini tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan menjadi tidak akurat dan dapat merugikan perusahaan, baik dari sisi operasional maupun strategi bisnis. Di bagian ini, sistem usulan yang kita rancang itu intinya adalah sistem terintegrasi dengan satu basis data pusat. Semua data masuk dan dikelola di satu tempat, bukan terpisah-pisah. Sistem ini juga sudah memanfaatkan analitik data, jadi bukan cuma mencatat transaksi, tapi juga menganalisisnya. Perubahan proses bisnis yang utama ada di 3 hal. Yang pertama, pencocokan driver tidak lagi acak, tapi berbasis analisis data seperti lokasi, riwayat performa, dan waktu respons. Yang kedua, data antar layanan saling terhubung, jadi informasi dari layanan satu bisa dimanfaatkan oleh layanan yang lain. Yang ketiga, manajemen punya dashboard real time, sehingga bisa langsung memantau kondisi operasional tanpa menunggu laporan manual. Kalau datanya juga cukup sederhana, data berasal dari pengguna dan driver masuk ke sistem transaksi, lalu disimpan di database. Setelah itu, data dianalisis dan hasilnya ditampilkan sebagai informasi yang bisa dipakai manajemen untuk mengambil keputusan. Kalau kita lihat dari komponen sistem informasinya, yang pertama adalah people. Di sini ada pengguna, driver, merchant, dan manajemen. Semuanya paham cara menggunakan sistem sesuai perannya, karena sistem secanggih apapun tidak akan jalan kalau penggunanya yang tidak siap. Komponen yang kedua adalah hardware.
Perangkat utama yang digunakan adalah smartphone. Di sini pengguna dan driver serta server cloud di sisi sistem. Keduanya harus stabil dan andal, karena gangguan kecil saja bisa langsung terasa dampaknya ke layanan. Selanjutnya ada software, yaitu aplikasi dan sistem back-end. Software ini terintegrasi dan bekerja secara real-time, supaya data yang tampil sesuai dengan kondisi lapangan. Komponen data juga sangat krusial. Data harus akurat, lengkap, aman, dan terjaga integritasnya, karena semua analisis dan keputusan manajemen bergantung pada data tersebut. Terakhir ada prosedur, yaitu aturan dan alur kerja pada sistem. Semua proses mengikuti standar operasional supaya sistem berjalan konsisten dan minim kesalahan. Intinya, semua komponen ini saling berkaitan, dan kalau salah satu saja yang tidak optimal, maka kinerja sistem secara keseluruhan pasti ikut terganggu. Kalau dilihat dari kasih sistem informasinya, sistem Gojek itu tidak berdiri di satu jenis saja. Sistem ini melayani beberapa level sekaligus. Yang pertama, sistem ini termasuk Transaction Processing System. Alasannya sederhana, karena setiap hari sistem memproses transaksi dalam jumlah yang besar, mulai dari pemesanan, pembayaran, sampai penyelesaian layanan. Semua proses ini harus cepat, akurat, dan real time. Yang kedua, sistem Gojek juga berfungsi sebagai manajemen information system. Dari data transaksi yang terkumpul, sistem menghasilkan laporan manajerial, misalnya laporan kinerja, jumlah order, atau tren pengguna layanan. Laporan ini membantu manajemen memantau operasional secara rutin. Yang ketiga, sistem ini berperan sebagai decision support system. Data yang sudah diolah tidak hanya ditampilkan, tapi juga dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan seperti penentuan kebijakan operasional, evaluasi performa driver, atau pengembangan layanan yang baru. Jadi, sesuai dengan teori sistem informasi, satu sistem bisa melayani berbagai kebutuhan dan level manajemen. Gojek adalah contoh nyata bagaimana satu sistem informasi bisa berfungsi di level operasional, manajerial, sampai strategis sekaligus. Sistem informasi berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, serta tersedia secara tepat waktu. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan Gojek memperoleh keunggulan kompetitif melalui peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi kualitas layanan, serta peningkatan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Seperti manajemen Gojek menggunakan data perjalanan harian untuk menentukan jam sibuk dan menyesuaikan jumlah driver agar layanan tetap cepat dan efisien. Implementasi sistem informasi menghadapi berbagai risiko, antara lain risiko teknis seperti gangguan sistem dan ancaman terhadap data, risiko organisasi berupa resistensi terhadap perubahan, serta risiko dari sisi pengguna terkait keterbatasan pemahaman terhadap sistem. Risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan melalui penguatan infrastruktur teknologi, penyelenggaraan pelatihan yang berkelanjutan, serta penerapan kebijakan keamanan informasi yang komprehensif. Keterbatasan utama sistem informasi terletak pada ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan konektivitas internet. Kedepannya, sistem ini memiliki peluang untuk dikembangkan melalui peningkatan aspek keamanan data, penerapan analitik yang lebih canggih, serta perluasan integrasi antar layanan. Hal ini menegaskan bahwa sistem informasi memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan daya saing bisnis Gojek.